Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia yang paling berjasa kepada kita setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedua orang tua. Terkhusus ibu kita. Ibu adalah orang yang melahirkan kita, seorang yang bersabar menghadapi kita, seorang yang sudah mengajak bicara kita padahal kita belum dengar, kita masih di dalam perutnya. Sampai kadang dikatakan dia orang gila, tapi dia pun masih terima dan sabar dengannya. Sosok ibu adalah sosok yang memiliki jasa yang luar biasa pada diri kita. Maka wajar ketika Islam memposisikan seorang ibu di posisi yang mulia. Kewajiban seorang anak untuk berbakti kepadanya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasulullah, siapa yang harus aku berbuat baik kepadanya? Ummuk, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Thumma man? Qala ummuk, ibumu. 3 kali. Thumma man? Kemudian siapa? Abuk, bapakmu. Karena jasa dan kebaikan ibu yang luar biasa, maka kedurhakaan terhadap ibu dan juga bapak tentunya dijadikan dalam syariat kita sebagai dosa besar. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku tunjukkan dengan dosa besar? Kata Nabi, al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Karena orang tua seorang yang memberikan kebaikan luar biasa kepada kita. Bagaimana mungkin kita durhaka kepadanya? Itu tanda bahwasanya kita tidak mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa kebaikan orang tua. Makanya selain Allah memerintahkan untuk bersyukur atas nikmat Allah, Allah dalam Al-Quran juga perintahkan supaya kita mensyukuri orang tua. Anishkurli wali walidaik, agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Karena luar biasanya kebaikan yang diberikan oleh orang tua. Demikian pula semisal dengan hadis yang kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling pantas aku untuk berbuat baik kepadanya? Maka Nabi mengatakan, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Keluar biasaan jenjang ibu mengalahkan yang lainnya. La ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita berikan untuk ibu kita? Apa yang kita berikan untuk ibu kita? Ibu memang tidak pernah meminta balas budi kalau bahasa Indonesia ya. Enggak pernah.
Saya besarkan anak saya nanti supaya kalau anak saya sukses, saya dapat bagiannya. Oh, enggak. Ibu adalah seorang yang doanya paling tulus. Tidak pernah dia mengharapkan dalam doanya, ya Allah jadikanlah anakku sukses sehingga nanti kesuksesannya terlimpah ke saya. Enggak ada sambungannya itu. Betul-betul doanya tulus untuk anaknya. Ibu adalah seorang yang kita tidak tahu, dalam kondisi kita tidak tahu, di sana dia mendoakan kita. Luar biasa. Terus apa yang kita berikan untuknya? Orang lain saja kalau berbuat baik kepada kita, kita membalasnya. Dalam Islam diperintahkan untuk membalasnya. Man sana'a lakal khair fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada engkau dengan suatu kebaikan, memberikan kebaikan, fakafi'u, maka balaslah dengan yang semisal dengannya. Fa in lam tajid ma yukafi'u, fa in lam tajid ma yukafi'u, kalau kamu tidak dapat apa yang bisa untuk menyetarainya, membalasnya, maka ucapkan saja jazakallahu khairan. Doakan dia. Doakan orang yang memberikan kita kebaikan. Orang lain saja ketika berbuat baik kepada kita, kita balas. Lalu bagaimana ibu? Apa balasan kita kepada orang tua? Apa balasan kita kepada ibu kita? Balasan yang kita maksud jamaah sekalian bukan balasan yang bisa berarti menyetarai jasa ibu, tidak. Karena seandainya kita memberikan dunia beserta isinya kepada seorang ibu, itu belum menyetarai satu tetes darah yang dia teteskan ketika melahirkan Anda. Belum. Ya. Seandainya kita berikan dunia dan seisinya, lalu bagaimana lagi? Kita tidak bisa berikan apa-apa. Ingat, berikanlah yang terindah untuk ibu kita. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita setelah Nabi tentunya. Karena orang tua, kata para ulama, itu menyayangi kita, memikirkan makan dan minum kita, jasad kita. Sedangkan Nabi SAW memikirkan makanan rohani kita dan minuman rohani kita. Wajar ketika Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh manusia kecuali diriku sendiri. Oh, ternyata masih salah, masih disalahkan Nabi. Kata Nabi SAW, oh tidak, belum ya Umar, belum beriman kalau begitu. Tapi hendaklah seorang itu la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku dijadikan orang yang paling dia cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, daripada bapaknya, orang tuanya sendiri, daripada anaknya sendiri, daripada seluruh manusia. Wajar ketika Nabi harus lebih kita cintai daripada sekalipun orang tua kita, termasuk ibu kita. Karena jasa Nabi lebih besar tentunya. Setelah itu orang tua, dan dia adalah ibu. Apa yang kita berikan kepada ibu kita? Apakah kita tidak memberikan apa-apa untuknya? Ketika kita mengetahui ibu kita memberikan yang terbaik untuk kita, tidak pernah yang tidak terbaik. Pasti ibu kita memilihkan yang terbaik untuk kita. Maka harusnya kita hadiahkan untuknya hadiah terbaik, hadiah terindah, hadiah paling bernilai yang juga dibutuhkan olehnya. Supaya kita bisa berpredikat sebagai seorang anak yang berbakti, yang betul-betul cinta dan sayangnya kita kepada ibu kita murni, hakiki, tidak main-main. Apa yang kita berikan kepada ibu kita? Yang pertama, ibu kita sebenarnya tidak menginginkan harta. Tidak.
Ibu kita tidak menginginkan macam-macam. Ibu kita menginginkan anaknya berbakti. Itu sudah hadiah terindah yang luar biasa dari seorang anak untuk ibunya. Jadi dalam Islam tidak dikenal itu setahun sekali ada hari ibu. Setahun sekali baru belikan kado ibu. Oh enggak, dalam Islam tidak dikenal. Sebagaimana ibu kita tidak mengenal waktu di dalam mengasuh kita, mendidik kita, menyayangi kita, merahmati kita, maka harusnya seorang anak tidak mengenal waktu di dalam berbakti kepada orang tuanya, termasuk ibunya. Ini kita kadang digambarkan seakan-akan indah sekali, Pak. Hari ibu, hari kita mengingat ibu. Emangnya ibu diingat setahun sekali aja, setelah itu dilupakan? Oh, ini bukan dari ajaran Islam. Islam mengajarkan setiap saat kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan setiap saat kita mendoakan mereka. Di antara bentuk bakti yang lain, nanti kita akan sebutkan di antara hadiah indah juga, yaitu doa untuk mereka. Bakti kepada orang tua adalah hadiah yang terindah. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai dan disenangi oleh seorang ibu kecuali ketika dia melihat anaknya berbakti kepadanya. Subhanallah. Ada seorang tabi'in, dia nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi sudah sebut-sebut namanya. Kata Nabi, di sana di negeri Yaman ada seorang yang bernama Uwais. Dari negeri Qarn, dari negeri Al-Qarn, ya. Makanya disebut Uwais Al-Qarni. Doanya terkabulkan. Kalau kalian ketemu dia, maka minta doa kepadanya. Kenapa doanya terkabulkan? Baktinya kepada orang tuanya. Baktinya kepada orang tuanya luar biasa. Jadi ini harapan orang tua, terkhusus ibu kita, ingin agar anaknya berbakti. Bakti itu apa? Bakti itu mendengar. Kalau masih kecil kita dengarkan ibu, ya nak ya. Ya, ibu kita dengarkan ucapannya, menurut, itu termasuk bakti. Berbakti kepada orang tua dalam artian tidak durhaka. Lihat sampai detailnya kalimat tidak durhaka di dalam Al-Quran. Sampai tidak durhaka dalam Al-Quran, sampai disebutkan detailnya dalam bentuk ucapan kalimat itu pun bentuk durhaka. Wala taqul lahuma uff. Jangan ucapkan kepada keduanya gak mau saya. Kalau orang Kalimantan ya, leh ya. Disuruh nak beli garam dulu. Mama nih. Ya kan? Enggak mau. Kalimat itu sudah disebut dalam Al-Qur'an sebagai bentuk kedurhakaan. Ya. Apalagi suka membentak orang tua, wala tanharhuma. Ya. Jangan suka menghardik mereka, membentak mereka, jangan. Bagaimana berbuat baik, berbakti kepada orang tua? Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada mereka ucapan yang indah, yang mulia, yang baik. Cara panggil ibunya bagaimana? Teriak-teriak atau tidak? Ini yang diharapkan orang tua. Pernah ada sebuah cerita, yang cerita Nabi, bukan saya. Saya hanya menyampaikan ceritanya Nabi. Di zaman dulu, kata Nabi, ada seorang pemuda rajin sekali ibadah. Rajin sekali ibadah. Namanya Juraij. Yang ribut saya tanya nih nanti anak-anak. Ya, siapa namanya anak-anak? Kan lupa kan? Siapa namanya pemuda yang disebutkan Nabi? Namanya Juraij. Makanya dengarkan. Ada seorang pemuda namanya Juraij.
Jurej ini rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa pokoknya. Suatu hari ketika dia sholat, dipanggil ibunya. Ya Jurej. Pas Jurejnya sholat, Jurejnya berpikir dalam hatinya, saya teruskan sholatku atau ibuku, sholatku atau ibuku, sholatku atau ibuku. Dipanggil lagi ibunya, masih berpikir Jurej. Ya Jurej, sholatku atau ibuku, sholatku atau ibuku. Ya Jurej, sholatku atau ibuku. Akhirnya dia teruskan sholatnya. Sudah terlanjur sholat. Jengkel ibunya. Ibunya pun berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan dia kecuali engkau pertemukan dia dengan seorang pezina. Namanya doa ibu itu terkabul, hati-hati. Makanya anak-anak jangan suka jengkel, jangan suka buat jengkel ya orang tua. Ya. Jangan suka buat jengkel orang tua. Ya. Nanti didoakan terkabul doanya. Jadi akhirnya doanya terkabulkan. Suatu hari si Jurej ini pun digoda oleh wanita pezina. Tapi kan doanya ibunya tidak berzina. Doanya ibunya, ya Allah, jadikanlah dia seorang yang berzina. Enggak, pertemukanlah dia. Jangan matikan dia kecuali engkau pertemukan dengan pezina. Akhirnya Allah pertemukan betul. Datang seorang pezina menggoda dia. Enggak mau Jurej. Digoda lagi enggak mau. Akhirnya dia difitnah. Pezina ini berzina dengan lelaki lain sampai hamil. Akhirnya setelah dia hamil, ditanya masyarakat, warga, marah warga. Siapa yang melakukannya? Dia mengatakan Jurej. Jengkel warga. Akhirnya warga hancurkan tempat ibadahnya Jurej. Hancur. Si Jurej akhirnya mau membuktikan kalau dia berada di atas kebenaran, bukan dia. Jurej berkata, mana anaknya? Mana bayinya itu mana? Didatangkanlah bayinya. Maka bayi tersebut ditanya, man abuk? Siapa bapakmu? Maka bayi itu tiba-tiba berbicara, bapakku ra'il ghanam, pengembala kambing. Akhirnya warga pun menyesal dan mengatakan, kami akan bangunkan tempatmu, tempat ibadahmu dari emas. Kata Jurej, tidak, bangunkan seperti biasa dari tanah. Ya. Ini salah satu bayi yang bisa berbicara ya, selain Isa ibnu Maryam dengan sahibu Jurej ini, bayi yang ada di kisah Jurej ini. Dan ada lagi satu, yaitu apa? Yang dicerita Ashabul Ukhdud ya. Yang parit ya, dibakar kemudian manusia diceburkan ke dalamnya. Ada juga kisahnya bayi bisa berbicara kepada ibunya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana pentingnya apa? Mendengar orang tua. Doanya orang tua mustajabah. Ibunya langsung doakan, langsung terkabul, dipertemukan betul dengan pezina. Ya. Makanya hati-hati. Dan kalau dalam ayat disebutkan pakai kalimat saja sudah durhaka Pak ya. Kalau dalam hadis ini pun bukan pakai kalimat lagi, cuma diam, tidak menjawab, sudah bentuk kedurhakaan. Menunjukkan pentingnya betul-betul memperhatikan permasalahan berinteraksi dengan ibu kita, dengan orang tua kita, ya, dengan orang tua kita. Ini poin pertama. Seorang anak yang ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya, dia hadiahkan. Gak usah banyak-banyak. Gak usah berpikir nanti kalau saya sudah kaya, saya belikan mobil ibu saya 2 mobil. Kamu sudah kaya, ibu kamu sudah gak bisa naik mobil. Ya. Nanti saya akan bangunkan ibu saya gedung. Kalau orang sekarang gak jadi-jadi gedung untuk ibunya, karena didahulukan gedung untuk walet. Gedungnya terbangun, ibumu baru ibu anda baru
belum bisa menikmati gedung, tapi berada di atas kursi roda. Tidak usah muluk-muluk. Ibu Anda tidak ingin nanti, tidak. Ingin Anda mendengar, ya. Berbakti, berbuat baik, ya, kepadanya. Itu saja. Kemudian hal yang kedua, harus kita hadiahkan kepada orang tua kita adalah perkara yang bermanfaat untuk agama dan akhiratnya. Ini perkara yang paling penting. Apa itu? Pahala. Ini hadiah luar biasa ini. Ini hadiah yang tidak sembarang hadiah. Ya. Kalau kekayaan dunia dia bisa butuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Sudah tua nggak butuh sudah. Dibelikan mobil, sudah tua nggak bisa naik mobil. Ya. Tapi pahala dibutuhkan sampai dia meninggal dunia. Terus bagaimana caranya kita ngoper pahala, Ustadz? Bagaimana cara kita menghadiahkan pahala untuk orang tua? Caranya adalah engkau memperbaiki ibadahmu sendiri. Itu adalah bagian dari mengirim pahala untuk orang tua. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amalu illa min thalath." Jika seorang telah meninggal maka terputus segala amalannya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat dengannya. Yang ketiga, wa waladun salih yad'ulah, anak yang salih yang mendoakannya. Ini kan masalah doa, Ustaz, bukan masalah amalan. Tunggu dulu penjelasannya. Para ulama mengatakan kalimat doa di dalam Al-Quran kadang digunakan untuk ibadah. Kalimat doa kadang digunakan untuk ibadah. Kenapa? Karena memang doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah doa. Makanya para ulama dalam perkara ini mempermudah penjelasan, membagi doa menjadi 2. Yang pertama doaul masalah, yang kedua doaul ibadah. Yang pertama doa minta. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Itu doa minta namanya. Ya Allah, ampunilah aku. Itu doa minta namanya. Yang kedua doaul ibadah, doa ibadah. Artinya apa? Ketika seorang beribadah, artinya dia berdoa. Saya tanya, Pak, doa artinya apa? Permintaan kan? Harapan kan? Tuntutan kan? Kalau Anda ibadah, ada nggak yang diminta? Ada. Ada nggak yang dituntut? Ada. Pahala, surga Allah, kemuliaan dari Allah, ridhonya Allah. Ada yang kita tuntut. Seorang yang beribadah berarti artinya dia berdoa. Ya. Berarti setiap orang yang berdoa, orang tuanya juga dapat pahalanya dong. Ya. Nggak harus diniatkan. Mau sholat, saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya. Nggak harus. Anda tidak niatkan pun akan sampai ke orang tua. Ya. Kenapa? Karena itu adalah doa dari seorang anak. Dan yang menguatkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Seorang manusia tidak akan mendapatkan hasil kecuali dari apa yang dia usahakan. Itu baru dia dapatkan hasilnya. Kata para ulama, anak adalah hasil dari orang tuanya. Siapa yang didik dia? Orang tuanya. Siapa yang besarkan dia? Orang tuanya. Siapa yang menghasilkan dia? Orang tuanya. Siapa yang besarkan dia? Orang tuanya. Siapa yang sapi dia? Orang tuanya. Siapa yang ajari dia? Orang tuanya. Maka dia adalah bagian dari hasil usaha orang tua. Maka seluruh ibadah seorang anak, orang tuanya dapat hasilnya. Subhanallah. Makanya Pak, nanti ada istilah ngumpul lagi. Ngumpul lagi dengan keluarga. Di mana? Di sorga. Itu hasil-hasil usaha mereka semua itu. Dengan rahmat dan keutamaan dari Allah, mereka dimasukkan ke dalam
sorga dengan sebab ya mereka, usaha mereka. Disebutkan dalam ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Jadi Allah berfirman, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, mereka ikutkan keturunan mereka, anaknya, cucunya, mereka ikutkan anak mereka dalam keimanan. Nah, ini namanya mendidik. Jangan cukupkan diri kita sholat sendirian, tapi ajak anak kita sholat. Jangan cukupkan kita jangan puasa, anak kita ajak juga puasa. Orang yang beriman dan mereka mengikutkan anak-anaknya, keturunannya dengan keimanan mereka, kami akan pertemukan, gabungkan mereka di sorga nanti bersama anak-anaknya. Subhanallah. Kan luar biasa. Makanya keluarga besar nanti di sorga. Ngumpul lagi, oh anak saya di dunia jadi anak saya di sorga juga. Ya. Itu kalau anaknya berbakti kepada orang tuanya, terkhusus ibunya. Ya. Sebagaimana pembahasan kita pada hari ini. Jadi ini luar biasa ya. Ini namanya amalan ya. Namanya adalah hadiah terindah untuk orang tua. Makanya pernah begini, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika seorang dikuburkan, seorang ini keheranan. Kenapa? Kok dia diampuni dosanya, diangkat derajatnya? Dia merasa nggak punya amalan yang menyebabkan hal tersebut. Maka dia bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa bisa begini? Dia heran kan? Maka Allah berfirman, bistighfari waladika lak. Dengan sebab istighfarnya, istighfar kan amalan, anakmu terhadap engkau, anaknya masih hidup, dikirim pahalanya. Ya. Jadi istighfar pun sampai ke orang tua. Ya. Jadi nggak usah dibahas lagi ya. Apakah amalan kita kalau kita baca Al-Fatihah sampai, apakah kalau kita baca Yasin sampai, apakah jangankan baca Yasin, ya mau Yasin, mau Al-Baqarah, mau surah Ali Imran, mau surah Al-Ikhlas, mau surah Al-Falaq, sama, semuanya sampai kalau kita baca dengan ikhlas. Nggak harus diniatkan ya. Sampai semuanya kok. Kenapa? Orang tua kita yang mengusahakan kita jadi begini ya. Ini luar biasa ya. Lebih hebat daripada yang kita sangka ya. Kalau sebagian orang sekarang kan menyangka ada beberapa surah saja yang sampai ke orang tua ya. Padahal semuanya bisa sampai. Kenapa? Kita adalah hasil usaha dari orang tua. Ketika kita melakukan amalan-amalan tertentu, membaca Al-Quran dan seterusnya, maka pahalanya akan sampai kepada orang tua. Hadiah terindah untuk orang tua kita. Subhanallah. Kemudian, ini persingkat saja karena waktu. Yang selanjutnya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena itu hadiah terindah untuk orang tua kita, untuk ibu kita, untuk bapak kita. Surah apa Ustaz? Surah apa saja. Bahkan yang paling bagus adalah menghafalkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, man qara'a Al-Quran wa amila bihi albasahu Allahu yawmal qiyamah tajan liwalidayhi. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pakaian akan pakaikan kepadanya mahkota indah pada hari kiamat untuk kedua orang tuanya. Ya. Kalau di dunia pernah nggak kita berikan mahkota? Mahkota itu adalah ibarat harta yang terbaik sudah. Yang pakai mahkota siapa? Ratu kan? Raja kan? Kalau bukan raja pakai mahkota enggak? Enggak. Artinya dia adalah pakaian
orang yang tertinggi jabatannya. Dan ternyata setiap dari kita bisa memberikannya untuk orang tua kita. Dengan cara apa? Membacakan Al-Quran untuk mereka. Rajin-rajin baca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran kata Nabi, maka Allah akan pakaikan untuk orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Subhanallah. Kiriman dari anak. Ya. Hadiah dari anak yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah memberikan hadiah kepada mereka berupa doa. Doa yang kita maksud beda doa yang tadi. Ini doaul masalah, doa langsung minta kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah, berikan rahmat kepada mereka berdua. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Ini doa. Ya. Ini doa. Doa untuk orang tua. Ini doa kan diajarkan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim saja mendoakan, ya. Nabi diajarkan dalam Al-Quran, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, doakan, ya Allah, wahai Rabb kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Anak-anak sudah hafal semua belum doanya untuk kedua orang tua? Sudah? Coba siapa yang hafal doanya, angkat tangan. Ya, coba doa. Masya Allah, barakallahu fiik. Begitu bagus. Itu hadiah untuk orang tua itu. Sampai itu kepada orang tua. Enggak nunggu nanti sukses, enggak. Pasti sampai. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, rahmati mereka, sayangi mereka. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka mentarbiahku, mendidikku, menyayangiku ketika kecil. Doakan untuk kedua orang tua. Akan sampai kepada mereka. Maka ini adalah hadiah yang sangat indah untuk mereka. Masih ada waktu, Pak? Masih. Kita tambah ya? Tidak apa-apa. Ya. Kita tambah hadiah yang lainnya. As-sadaqah. Sedekah. Suatu hari datang kepada Nabi SAW, tanya, ya Rasulullah, apakah jika aku bersedekah akan sampai kepada ibuku? Maka Nabi mengatakan iya, sampai. Jadi sedekahnya kita sampai kepada orang tua kita. Diniatkan, ya. Sedekah, dan itu tanda cinta kita kepada mereka. Ya. Tanda cinta kita kepada mereka. Kita bersedekah dengan niat untuk mereka. Oleh sebab itu, untuk mempermudah permasalahan ini, kita sebutkan satu kaidah tentang amalan yang sampai untuk si mayit yang telah meninggal atau tidak sampai. Bukan hanya terkhusus pada orang tua. Sedekah juga kita bisa sedekahkan untuk istri kita yang sudah meninggal, ya, untuk si fulan yang telah meninggal, bahkan tetangga kita pun kalau kita sedekah, kita niatkan untuk dia, akan sampai. Ya, akan sampai. Makanya para ulama menyebutkan satu kaidah. Semua ibadah maliyah yang bersifat harta, jika dikeluarkan akan sampai kepada si mayit. Ya. Akan sampai. Yang berupa harta, misalnya kurban, ya. Misalnya sedekah, ya. Ini yang bersifat harta. Semuanya akan sampai yang bersifat harta kepada si mayit. Ya. Kemudian seluruh ibadah badan yang tidak bersifat harta, ya, itu tidak akan sampai kepada si mayit. Beda tadi pembahasan orang tua, ya. Ya. Tidak akan sampai. Ya. Saya niatkan sholat saya untuk tetangga saya yang sudah meninggal, nggak akan sampai. Kecuali satu, yaitu haji atau umroh. Kalau haji bisa sampai, ya, atau umroh. Selain itu tidak. Nah, ini kaidah. Amalan yang bisa sampai kepada si mayit atau tidak sampai. Maka sedekah akan sampai. Apalagi untuk orang tua.
Apalagi untuk orang tua, bersedekah untuk mereka. Tapi jangan juga ya, seorang itu kan bagaimanapun berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian-sendirian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya kalian akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Ada orang yang kelewatan, Pak. Kelewatan sedekah tiap Jumat sedekah. Tapi diniatkan terus untuk orang lain. Saya niatkan sedekah saya untuk si fulan atau untuk orang tua, untuk ini. Loh, untuk diri sendiri kapan? Untuk diri sendiri kapan? Ya kan? Maka dia sedekah untuk dirinya, pahalanya untuk dirinya, ya, bukan ya, terus-menerus juga untuk orang lain walaupun adalah suatu kebaikan tentunya. Ya. Kemudian di antara amalan lain yang merupakan hadiah terindah untuk orang tua adalah menyambung silaturahmi. Orang tua kita banyak kenalannya. Ketika orang tua kita meninggal, maka kita datangi orang-orang yang menjadi teman-teman yang akrab orang tua kita, kita sambung silaturahminya. Ya. Kita sambung silaturahminya. Ini adalah tanda cinta. Ketika Nabi SAW kehilangan istrinya yang bernama Khadijah. Khadijah kan duluan meninggal. Maka sedikit-sedikit Nabi ketika menyembelih kambing, Nabi suruh sahabatnya, bahkan suruh Aisyah, ya istrinya, berikan ini potongan-potongan kambing ini ke ya, teman-teman yang Khadijah yang diingat. Kenapa? Salah satu bentuknya adalah selain kecintaan beliau kepada Khadijah, yaitu dalam bentuk menyampaikan amanah sumbangan ini kepada teman-temannya untuk menyambung silaturahmi agar terjalin terus. Ini salah satu bentuk hadiah untuk mereka, menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang orang tua kita sambung silaturahmi dengan mereka. Wallahu a'lam. Sekira cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari kami sendiri. Mungkin ada pertanyaan? Terkait cerita Juraij, Ustaz. Bagaimana mengkompromikan ketika kita kondisinya kita lagi sholat kemudian ada panggilan dari ibu kita. Baik. Yang pertama, cerita Juraij yang bisa kita ambil pelajaran adalah tentang pendidikan. Adapun tentang masalah fikih, ya, tentang masalah fikih salat, maka seorang ketika dia salat dilihat. Ketika dia salat wajib, maka dia dahulukan salat wajibnya. Adapun ketika dia salat sunnah, maka dia melihat keadaan. Kalau keadaannya memang ibunya bersifat seperti ibunya Juraij, ya, yang suka misalnya langsung salah paham, langsung jengkel kalau tidak disambut, maka dibatalkan sholatnya. Dan dia mengulang sholatnya ketika sudah memenuhi panggilan ibunya. Wallahu a'lam. Nah, atau jika memungkinkan maka dia pakai cara yang lain. Misalnya dia besarkan takbirnya supaya ibunya mendengar bahwasanya dia sedang sholat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada yang tanya yang lain? Ada waktu sampai. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita berada di atas keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menguatkan kita di atas Islam dan mematikan kita di atas keislaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih dalam keadaan hidup, demikian pula ketika mereka masih atau telah wafat, telah meninggal, tidak ada keterputusan dalam konteks berbakti.
berbakti tetap kita bisa lakukan, apakah mereka masih hidup maupun mereka telah meninggal, dengan cara-cara yang telah kita sebutkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.